Oh, oke, 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 sip. Oke, buat Vira apa nih Oke. yang bisa kita diskusikan di sesi pertama, sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Em, Mungkin pertanyaan terkait tips and trick Hmm? lolos ke tahap interview dulu deh, Kak, gitu. Tips and trick lolos tahap interview. Pertanyaanku adalah, sejauh ini kamu udah pernah lolos sampai Heeh. interview belum? Udah, cuman kayak akhir-akhir Jarang ini gitu tuh ya. lumayan agak jarang sih, Kak. Ada panggilan ke interviewnya itu, gitu. Oke, kita ngomongin secara umum dulu ya. Sebelum tahap interview, biasanya ada beberapa tahap yang lazim ada. Walaupun nggak harus seperti itu urutannya. Yang pertama jelas ya, adanya apa? Adanya info locker, ya kan? Yang kedua, seleksi administrasinya, Mm-mm. berkas-berkas yang ada. Yang ketiga, bisa jadi ada screening awal gitu. Jadi di situ misalkan ada tanya jawab dulu. Ini nggak semua tahap ada ini. Terus habis itu ada psikotes, dah intinya itu. Nah, sekarang kita urutkan tuh satu persatu. Pertama adalah berkaitan dengan menemukan info locker. Mm-mm. Menemukan info locker ini kamu harus bisa menemukan di banyak sumber. Oke, jadi jangan hanya menggunakan satu sumber Iya. locker. Kalau kamu ada website perusahaan, silahkan kunjungi. Ada job portal, kamu punya beberapa job portal. Ada sosial medianya perusahaan gitu. Sumber locker itu ada ringnya gini. Ada ring satu, ada ring dua. Ring satu itu adalah sumber utama. Sumber utama locker itu dari mana? Dari perusahaannya langsung. Jadi begitu perusahaan nge-share locker, dia akan menjadi sumber utama. Biasanya munculnya lewat apa? Official sosmednya perusahaan, official websitenya perusahaan, HRD dari perusahaan itu, job fair, mungkin job portal di mana perusahaan punya akunnya di sana. Itu circle pertama, sumber utama. Mm-mm. Dari sumber utama nanti mungkin kamu ada Mm-mm. sumber sekunder yang sifatnya itu reshare atau repost. Misalkan dari grup WA aku, Mm-mm. dari Telegram mungkin, atau grup-grup mana-mana yang, atau dari temanmu nih, ini coba nih Fir kalau mau, nah gitu. Ini termasuk sumber-sumber sekunder. Jadi Mm-mm. kamu harus perbanyak sumber, tapi selalu divalidasi. Pastikan bahwa loker tersebut itu satu asli, dan yang kedua masih berlaku. Mm-mm. Itu yang harus kamu lakukan terkait dengan loker tadi. Dan itu harus dari banyak sumber. Mm-mm. Kenapa? Ada perusahaan yang nge-share lokernya di sini aja, ada di sini, 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 ada yang cuma di sini aja, gitu-gitu. Makanya kamu harus Mm-mm. ngecek di banyak sumber. Seberapa sering tiap hari? Kamu nggak tahu loker yang cocok buat Mm-mm. kamu munculnya hari apa. Tapi kamu tahu bahwa setiap hari selalu ada loker baru. Jadi ada Super baru. kemungkinan loker yang kamu cari akan muncul di setiap hari. Sehingga kamu Mm-mm. harus yakin bahwa saya harus cari loker setiap hari di banyak sumber gitu. Untuk meningkatkan kemungkinan Mm-mm. ada yang cocok gitu. Itu dari pemilihan lokernya ya. Banyak sumber, cari yang asli, cari yang masih berlaku kayak gitu. Selanjutnya apa? Seleksi Mm-mm. administrasi. Berarti nanti hubungannya dengan dokumen-dokumen yang kamu lampirkan. Oke? Mm-mm. Pastikan kamu punya CV dengan baik dan benar. Nanti di sesi kedua kita akan bahas. Selain itu, kamu juga menyiapkan dokumen pendukung CV. Entah itu portofolio, ijazah, transkrip, sertifikat, apapun itu. Dia harus disiapkan dengan baik dan benar. Jangan sampai pokoknya infonya kurang. Jangan sampai ada yang bohong. Jangan sampai nggak menarik. Jangan sampai nyetaknya itu blur, kotor, basah, bau, terlipat dan lain-lain. Itu hubungannya dokumen yang offline ya gitu, yang printed gitu. Nah, kalau udah ada dokumen tadi, tinggal kirimkan sesuai dengan yang diminta. Kalau kamu mengirimkannya langsung diterima oleh rekruternya via email, jangan pernah hanya mengirimkan CV saja. Jangan sampai kamu Mm-mm. beralasan loh yang diminta cuma CV Kak. Kayak gitu. Nggak bisa gitu. Mm-mm. Kenapa? Mendingan kelebihan aja dokumennya nggak apa-apa. Kalau nggak dipakai ya nanti ya udah gitu. Daripada kurang gitu. Kalau Mm-mm. lewat job portal dan lain-lain, kamu juga harus mengirimkannya dengan benar. Bukan hanya mengirimkan ya artinya ya. Mengirimkan dengan benar itu lebih dari sekedar aktivitas ngirim. Tapi ada aktivitas pengirimnya juga. Misalkan kamu ngirim via email, itu artinya bukan paham cara ngirimin email, bukan itu aja. Tapi setelah ngirim email, lokernya kamu rekap. Kamu punya Excel buat ngerekap gitu, direkap loker yang udah kamu lamar. Jadi di banyak sumber tadi, Mm-mm. kamu rekap di satu tempat. Jadi nanti kalau ada panggilan, ingatanmu itu lupa, ceknya di satu sumber.
Jangan ada panggilan kamu bingung. Oh, ini aku pernah lamar nggak ya? Di mana ya? Coba cek di pesan keluar. Oh, nggak ada. Apa di Jobstreet? Jobstreet juga nggak ada. Di LinkedIn. Kehabisan waktu. Kalau kamu ngirim langsung udah kebiasa nyimpen di satu tempat, enak gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi direkap contohnya. Terus setelah ngirimkan lamaran, kamu ngapain? Connect ke HRD-HRD yang ada di LinkedIn. Ngobrol, kenalan. Selamat pagi Bu Safira, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya Aga. Saya baru saja mengirimkan lamaran di perusahaan Ibu untuk posisi ini berdasarkan lowongan pekerjaan yang Ibu posting. Semoga lamaran kerja saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini atau email ini. Terima kasih dan salam kenal. Gitu, diajak ngobrol. Karena di balik website, di balik sosmed, di balik job portal, di balik email, itu orang, manusia. Jadi perlakukan ngirim lamaran ini ngobrol antar manusia, bukan ngobrol manusia sama mesin. Gitu. Paham kan? Gitu. Itu termasuk kegiatan pengiring sebelum, saat, dan setelah ngirim email itu apa. Begitu pula dengan media-media lain. Kamu datang ke suatu job fair. Ngapain sebelum datang? Saat ada di tempat job fair, kamu mau ngapain? Setelah pulang ngapain? Nah, itu kamu harus pahami dulu itu. Paham ya? Gitu. Itu untuk apa? Mengoptimasi bagian seleksi administrasi. Gitu. Selanjutnya mungkin ada apa selanjutnya? Mungkin nanti ada, biasanya ini sih, kalau screening ini tuh biasanya tuh dia lebih ke website perusahaan bisa gitu. Jadi kadang sebelum masuk ke tahap psikotes tuh ada ada tahap screening tertentu, ditanya-tanya tertentu. Kalau yang offline tuh biasanya kayak dikirimin form disuruh ngisi gitu loh. Kadang nyalin dari CV, nyalin dari KK, nyalin dari apa yang berhalaman-halaman itu gitu. Tapi ada yang minta itu tuh pada saat datang ke interview, tapi ada yang minta itu pada saat mau ngerjain psikotes gitu. Ya itu siapkan aja berarti dokumen-dokumen itu. Ini simple lah. Selanjutnya adalah psikotes. Psikotes itu sebenarnya adalah cara mengukur kondisi psikologi, kecerdasan, emosional dan lain-lain dari suatu orang. Bagaimana dia akan berperilaku gitu. Nah, psikotes ini bisa kamu pelajari, tapi saranku tuh mempelajari jenis-jenis soalnya. Oh, ada yang ngitung, ada yang nyebut, ada yang nginget-nginget, ada yang gambar, ada yang ngitung panjang, ada yang nulis panjang, dan lain-lain gitu-gitu. Pahami dulu, gitu. Banyak orang terkendala di psikotes karena tidak familiar dengan cara pengerjaannya. Bukan nggak bisa ngerjain, tapi nggak paham cara pengerjaannya. Sehingga ada kendala pada saat mengerjakan soal tersebut. Jadi pahami aja itu. Nah, itu semua bisa dipelajari jauh-jauh hari, bahkan belum ada panggilan tes gitu. Kalau belum aja panggilan interview, apakah aku bisa belajar interview? Bisa banget gitu. Kamu dari channel YouTubeku bisa nonton, bisa dari banyak sumber. Jangan 2 hari lagi mau interview, sekarang lagi nyari tips dan trik interview, telat gitu. Interview itu akan optimal jauh-jauh hari. Karena kamu tidak hanya belajar cara jawab, bukan hafalan terus nanti saat interview store hafalan. Kamu nggak bakal tahu pertanyaan yang akan muncul. Sehingga kamu harus memahami, interview itu bukan proses store hafalan. Jadi jauh-jauh hari pelajari dulu pertanyaan yang biasa muncul saat interview, gimana cara jawabnya, dan lain-lain. Apalagi misalkan nanti, itu HR atau user, nanti ada medical check up. Ya medical check up ya nggak usah medical check up. Maksudku kamu rutin aja olahraga dan gaya hidup sehat gitu aja. Ya jangan sampai 2 hari atau besok medical check up, sekarang mendadak puasa, mendadak tidur awal gitu-gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi akhirnya apa? Walaupun tadi kamu nanyanya terkait dengan persiapan sebelum adanya interview, optimasi biar lebih optimal sebelum interview, biar interviewnya banyak. Itu tidak hanya sekedar persiapan sebelum interview. Jadi bahkan kamu belum lulus kuliah, belum lulus sekolah, belajar sampai paling ujung. Belajar soal tanda tangan kontrak itu, soal offering isinya apa yang harus dipertimbangin, soal kontrak kerja isinya apa yang harus dilakukan sebelum tanda tangan dan lain-lain. Nanti ada probation, ngapain harus probation? Gimana kalau biar tips dan trik biar sukses probation? Gimana kalau nggak lolos probation? Gimana kalau udah masuk probation tiba-tiba ada panggilan lain yang lebih menarik? Gimana resignnya? Ada lain-lain gitu. Ya hal-hal semacam itulah dinamika dunia kerja itu yang harusnya kamu pahami, paham ya? Sambil minum juga boleh loh, ngopi aja dulu. Iya. Ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang harus kamu pahami gitu sebelum
nanti kamu punya pemikiran kayak tadi, jangan parsial. Di depan mata belum ada interview kok, ya udah nanti aja deh ini dulu. Jangan, langsung semuanya. Biar nggak dadakan, biar nggak sistem kebut semalam, biar nanti ilmunya itu nyerap. Karena suatu saat kamu akan ditanya orang, ngajarin adikmu, anakmu, ponakanmu, tetanggamu, siapapun itu gitu. Jadi kamu harus paham dulu gitu. Oke, itu jawaban secara umumnya ya. Mm-mm. Nanti detailnya di sesi 2. Mungkin ada tambahan pertanyaan atau pertanyaan lain boleh. Em, Kayaknya sih masih terkait kayak tentang ngelamar kerjanya nih. Kan Hmm. kalau misalnya kita ngelamar kerja tuh banyak kayak kayak tadi misalnya ada di website perusahaan, terus job portal gitu. Kalau menurut kakak tuh yang paling efektif gitu, kita tuh naruh apa misalnya langsung di websitenya atau apa kita email gitu, apa di job portalnya, Menarik gimana? pertanyaannya. Oke, mana mana yang lebih efektif kayak gitu? Maka jawabannya itu adalah ya nggak ada yang tahu, semuanya bagus gitu. Ini aku kasih tahu ya. Semua sumber tadi digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Ada yang perusahaan yang pakai sini doang, sini sama sini, sini 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 ada di mana-mana gitu. Nah, masing-masing orang Mm-mm. tuh jurninya beda-beda. Kalau ada temenmu, pakai ini aja, ini bagus, ya percaya aja. Ada yang temen, "Oh, jangan 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 pakai itu, pakai ini. Ini aku lebih bagus nih, banyak panggilan di sini." Ya percaya aja. Karena ini disebut sebagai rekomendasi. Tapi rekomendasi dan testimoni berdasarkan apa? Pengalaman mereka. Tapi kan di sini Mm-mm. kita nggak tahu jurnimu. Loker yang mereka incar belum tentu kamu incar. Mereka ngirim lamaran belum tentu sebanyak kamu. Kamu ngirim lamaran sehari belum Mm-mm. tentu sesering dia gitu. Gitu. Kita teman seangkatan bisa aja aku kepengen lamar kerja di luar jurusan. Kamu pengen di jurusan itu gitu. Ya kan? Masing-masing orang journey-nya beda sehingga caranya gimana? Tadi kamu ngirim di banyak sumber terus direkap. Nanti kalau udah direkap, Mm-mm. kamu punya data. Data itu yang kamu pikirkan. Oh, dalam waktu sebulan, aku udah ngirim 1.000 lamaran. 1.000 lamaran itu berasal dari, aku ngirimnya dan sumbernya itu dari LinkedIn, Jobstreet misalkan, Glints, Kita Lulus, website perusahaan, terus apalagi misalkan Job Fair, 6 tuh, gitu. Dari 1.000 lamaran, yang manggil 100. 100 itu misalkan 30 dari Jobstreet, 30 dari Glints, 40 dari Kita Lulus. Kan kamu mulai mikir, ini yang dari email kenapa nggak ada panggilan gitu loh. Ini yang dari job fair kok nggak ada Mm-mm. panggilan. Ini yang dari LinkedIn kok nggak ada panggilan. Akhirnya kamu cek tuh LinkedInmu, apa ya yang salah yang kurang gitu. Jadi bagus Mm-mm. enggaknya tuh berdasarkan journeymu, makanya tadi direkap gitu. Itu rekapan kayak begitu tuh kan jumlah yang udah dilamar per orang beda dalam suatu periode. Hasilnya juga beda. Jadi kalau Mm-mm. ada orang yang bilang bagusan ini, bagusan ini, ya percaya aja. Kamu coba aja journey-nya. Gerak bareng gitu loh. Sejam buka LinkedIn. Dah nggak ada yang bisa lamar lagi. Oke, tutup. Buka website perusahaan. Dah tutup. Habis itu buka job portal A. Terus gitu. Nanti balik LinkedIn lagi. Barangkali waktu kamu tinggalin ada loker baru masuk. Gitu. Semua dicoba. Mm-mm. Banyak kok teman-teman di luar yang kalau teman-teman di grup loker rata-rata sehari 20 sampai 30 lamaran gitu per hari. Hari kerja atau Mm-mm. hari libur Mm-mm. sama aja. Di luar sana banyak yang di atas 100 Mm-mm. per hari. Itu gila banget sih gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Itu namanya usaha. Daripada nih, daripada hari ini banyak, besok dikit, besok hari libur ikutan libur gitu. Ngirim Mm-mm. lamaran tuh kapanpun boleh gitu. Ngapain ditunda gitu. Paham nggak Iya. maksudnya? Gitu. Oke? Mm-mm. Oke. Jadi jawabannya adalah temukan journeymu sendiri. Nah, sebenarnya cuma 3 kata tuh. Temukan journeymu sendiri. Nah, tapi jadi panjang gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain boleh. Kalau aku tuh kan kayak bingung tuh gini. Kalau aku kan lulusannya tuh bukan S1 ya, D3 gitu. Kayak nanggung lah, D3 tuh nanggung banget gitu kan. Nah, terus kayak kayak misalnya masalah ngeplay-ngeplay nih. Aku tuh bingungnya di, ini gue yang ngelamar di mana lagi ya. Kayak, sedangkan kan kalau ngelamar tuh ya kita nggak bisa asal masuk-masukin aja dong. Harus kayak sesuai gitu kan sama kualifikasi kita, background pendidikan kita gitu. Nah, paling kendalanya aku tuh yang kayak
ini udah habis nih di sini. Tapi kayaknya masih kurang gitu loh. Kayaknya belum nyampe 10, belum nyampe 20, tapi loker udah nggak ada. Apa emang Oke, gara-gara aku lulusan D3 jadi susah gitu. Kayak masalah nemuin lokernya juga gitu, Pak. Ada kendala di situnya. oke. Aku mau cerita sedikit dan sombong sedikit ya. Aku punya dua adik kandung. Nah, adikku ini D3, aku S1. Heeh. Adikku gajinya lebih tinggi dari aku, 2 digit gitu. Simpelnya gitu. Aku pamerin di situ dulu ya. Udah, cukup itu dulu. Mm-mm. Jadi kalimatmu itu bisa aku bantah lewat pengalamanku di keluarga. Paham nggak? Gitu. Jadi itu nggak ada jaminannya kayak gitu. Oke? Jadi itu nggak. Jadi gaji itu ya, gaji itu selevel dengan besarnya tanggung jawab saat bekerja, bukan Mm-mm. tingginya pendidikan saat sekolah. Karena pada umumnya makin tinggi pendidikan, tanggung jawabnya makin tinggi. Makanya haknya juga tinggi, kan Mm-mm. gitu. Tapi di luar sana, mohon maaf, banyak orang yang pendidikannya tinggi memilih pekerjaan yang tanggung jawabnya rendah sehingga gitu gajinya ya Oh, nggak setinggi mm. itu. Banyak orang yang kerjaannya itu pendidikannya itu nggak terlalu tinggi, tanggung jawabnya tinggi sehingga haknya itu ngikutin gitu. Apakah gaji gede Mm-mm. atau gaji kecil itu lebih bagus gaji gede? Belum tentu. Apakah gaji kecil itu jelek? Ya belum tentu. Kenapa? Kita jangan hanya terpaku pada gaji, tapi kemungkinan tumbuh. Mungkin sekarang gajimu kecil, tapi effortnya luar luar biasa sehingga tumbuhnya cepat daripada sejak awal kamu gajinya tinggi males-malesan. Jadi kayak gaji segitu Mm-mm. bertahun-tahun gitu, bisa sampai belasan puluhan tahun. Ada orang yang memulainya dari kecil, disyukuri, telaten, teliti, akhirnya meningkat gitu. Yang satu gradien garisnya miringnya begini, yang satu cuma datar gini ya. Awalannya lebih Mm-mm. tinggi yang ini ya sama aja, disalip sama yang ini gitu. Jadi itu ya. Jadi masalah D3 gini nggak gitu. Nah, sekarang pertanyaanku, sebut satu profesi yang kamu pengen. Profesi yang jujur aku pengenin banget itu di bidang finance sih, Kak. Staff finance gitu. Ah, ah, terkait finance ya emang suka di bidang itu gitu. Cuma itu ada kendalanya juga, Kak. Kayak misalnya aku pengen di bidang itu kan, kayak di bidang finance staff or finance administrator yang ada berkaitan dengan finance-nya gitu, keuangan. Cuman rata-rata tuh di lokernya itu kayak mereka tuh specifically pengennya yang lulusan accounting gitu misalnya. Gitu. Sedangkan misalnya aku punya pengalaman yang relevan nih sama job desk-nya gitu. Misalnya di job desk-nya bisa menggunakan sistem apa inian akuntansi, terus bisa membuat laporan bla bla. Itu bisa nih relevan nih aku punya pengalaman di bidang itu. Cuman terkendala di background pendidikannya gitu. Oke. Gitu sih Aku Kak ya, yang bikin. ya. Aku ngomongin jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka panjang ya kamu ekstensi, ambil S2 dan lain-lain sesuai dengan finance. Tapi aku ngomong jangka pendeknya. Kalau kamu sudah punya background pendidikan yang mungkin sedikit nyerempet, jadi ibaratnya background pendidikanmu tuh bukan accounting dan teman-temannya atau staff finance gitu ya. Cuman pekerjaanmu itu memang mengerjakan tugas-tugas itu, maka dia harus menonjol di CV dan dokumen pendukung. Kalau di situ kamu Oh. CV-mu itu warnanya dalam tanda kutip istilah-istilahnya lebih banyak istilah di jurusanmu ya, warna finance-nya nggak nonjol gitu. Ini biasanya akan muncul nanti di bagian penjabaran pengalaman kerja sama penjabaran skill di CV. Biasanya kendalanya di situ. Jadi nulis skill itu secukupnya gitu. Jadi cuma Iya. misalkan skill, kamu cuma nulis ini ini poin-poin gitu, nggak dikasih keterangan pernah apa bisa apa atau penjabaran pengalaman kerja cuma secukupnya. Itu nggak nonjol. Yang kedua, bikin portofolio. Portofolio itu bukti karya. Kamu pada saat kuliah di jurusanmu ternyata kerjaannya apa, di situ kamu ada tugas-tugas. Nah, bikin tuh contoh laporan. Aku pernah disuruh bikin laporan ini, template ini pakai dummy data. Bikin angka asal, bikin angka permisalan ya nggak kayak angka kantor.
bikin satu portofolio, Mm-mm. surat lamaran, CV, portofolio itu udah kuat sekali gitu. Gitu. Jadi seolah-olah di CV kamu bilang Bapak Ibu, di surat lamaran kamu ngomong Bapak Ibu, saya bermaksud ini. Di CV kamu ngomong Bapak Ibu, ini perjalanan karir saya. Di portofolio kamu bilang ini bukti karya saya gitu. Jadi komplit gitu. Di sini kamu ngetuk Mm. pintu, di sini kamu bilang ini perjalanannya, nah ini buktinya nih gitu. Nah, itu baru nonjol gitu. Terus yang selanjutnya adalah, Berarti hmm? Kenapa? ya nggak apa-apa, kakak dulu aja. Oh, nggak apa-apa, kamu aja. Aku minum aja dulu. Udah. Oh ya, berarti kalau misalnya kayak gitu, um, kayak tadi nih, di loker itu misalnya spesifikalinya pengen lulusan minimal D3 akuntansi. Nah, terus aku kan di manajemen ya, manajemen agribisnis. Ya, walaupun manajemen tuh ada sih berkaitan, cuman misalnya emang di loker tuh spesifikasinya emang pengennya accounting. Itu terobos aja apa gimana, Kak? Dengan adanya portofolio dan pengalaman yang relevan, itu tetap kayak kita apply aja, apa nggak usah gitu? Saranku dicoba aja. Dicoba aja. Oh. Pertama gini ya, sebenarnya kalau mau efektif tuh cari kerja yang makin banyak syaratnya itu terpenuhi gitu. Kualifikasi dan kompetensi Mm-mm. yang dibutuhkan itu udah terpenuhi dulu. Nanti kalau itu udah Mm-mm. habis, baru nanti kamu coba-coba yang tadi gitu. Yang nyerempet-nyerempet dicoba gitu. Tapi balik lagi ya, jangan yang bener-bener nyimpang ya gitu. Pengalamanmu apa, Iya. kamu ngelamar jadi dokter hewan gitu. Pengalamanmu apa, kamu ngelamar jadi electrical engineer gitu-gitu. Jangan gitu. Paham ya gitu. Jadi Mm-mm. yang itu. Mm-mm. Karena kalau kenapa aku ngomong coba aja, seolah karena kalau dokumenmu tadi udah benar, maka kamu seolah-olah bilang gini, Bapak Ibu mungkin dari background pendidikan saya nggak sesuai, tapi mata kuliah saya berkaitan dengan itu dan pengalaman kerja saya itu gitu, gitu. Jadi kamu berani Mm-mm. lewat situ, nggak apa-apa, dicoba aja. Resiko nyoba apa sih? Nggak Iya. direspon, ya sudah, gitu kan? Kamu nggak, kita nggak jadi sakit, kita nggak jadi gimana, coba aja. Biar kamu dapat apa tadi loh, aku bilang rekap itu journey, gitu. Biar kamu tuh tahu journey-nya, Mm-mm. kau bisa bercerita ke orang-orang, dulu tuh aku nyari kerja tuh gini, gitu. Bahkan lowongan-lowongan kedaluarsa itu bisa di follow up kalau kamu masih kurang kerjaan. Ada loker nih, Mm-mm. cocok buat kamu banget. Nggak nuntut dari jurusanmu, semua jurusan. Yang penting bisa software ini itu. Pernah ini itu soal finance, soal accounting. Tapi di postingnya 2 bulan yang lalu. Gitu. Apakah kamu Mm-mm. harus ngelamar kerja di situ? Nggak. Tapi bisa di follow up. Gimana cara follow up-nya? Di poster lokernya, itu kan ada alamat email tuh. Nah, kirimin email tuh Mm-mm. ke sana. Gitu. Selamat siang Bu Safira, perkenalkan nama saya Aga. Saya memperoleh alamat email ini dari poster lowongan pekerjaan yang Ibu posting melalui akun Mm-mm. LinkedIn Ibu 2 bulan yang lalu untuk mengisi posisi accounting atau staff finance. Gitu. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan pengalaman finance selama 5 tahun. Saya tertarik untuk melamar pekerjaan menjadi staff finance di perusahaan Ibu. Mohon informasi, apakah masih ada lowongan sejenis yang tersedia? Karena saya sangat berminat untuk melamar. Sebagai bahan pertimbangan, izinkan saya melampirkan CV saya. Lampirin gitu. Atas Mm-mm. informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih loh. Kalau ada loker cocok, kamu ngirim email judulnya melamar kerja. Kalau ada loker kedaluarsa, Mm-mm. tapi kamu ngerasa cocok pengen nanya, kamu ngirim email judulnya permohonan informasi. Kedua-duanya sama-sama belum tentu Oh. kamu diterima, tapi kesamaannya adalah sama-sama bisa ngerilis CV. Gitu loh. Barangkali Iya. nanti dengan melihat dokumenmu yang wow gitu, akhirnya disimpan tuh dokumenmu tuh, dijaga-jaga. Wah, besok nih kayaknya ada yang mau cuti Mm-mm. melahirkan nih gitu. Wah, ini aku siap-siapin nih gitu Mm-mm. misalkan gitu. Wah, besok ada magang nih, apa aku tawarin magang ya, ini aku udah pegang nih, udah ada anaknya bagus nih gitu. 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 Jadi caranya begitu gitu. Ide-ide itu banyak sebenarnya gitu. Yang kayak tadi gitu. Sumbernya yang banyak. Bahkan itu. Ini artinya apa? Ini contoh melamar kerja lewat loker yang sesuai tapi udah kedaluarsa. Cari ide lain. Ada loker Mm-mm. yang diposting tapi yang dicari nggak ada. Contoh,
aku orang teknik elektro, misal ya, aku orang teknik elektro. Terus aku Hmm. lihat poster tuh PLN, misal ya PLN. Ya aku kasih cara analoginya aja. Hmm. PLN lagi buka loker. Buka lokernya tuh jadi apa? Marketing, security, OB, graphic designer gitu. Lagi buka posisi ini. Terus apa perlu aku lamar? Ya enggak. Tapi kamu mikir, jurusanku listrik, PLN perusahaan listrik, nggak mungkin nggak ada orang elektro di sini, gitu. Lah ini ada Hmm. loker nih, lagi dibuka posisi A, B, C, D. Ya udah kamu nanya, gitu. Hmm. Lah kan nama saya ini, saya memperoleh email ini dari poster lowongan pekerjaan yang ada posting, gitu. Saat ini Anda sedang membuka untuk posisi A, B, C, D. Mohon informasi, apakah tersedia juga untuk posisi E, F, G, H, gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV atas informasi yang Hmm. diberikan saya ucapkan terima kasih. Nah untuk yang nanya-nanya begini kirimnya CV aja gitu. Nggak apa-apa. Atau CV dan Hmm. portofolio juga nggak apa-apa. Gitu. Hmm. Itu akhirnya rilisnya banyak. Itulah yang dilakukan sama teman-teman yang sehari bisa ngirim lebih dari 50 lamaran. Kenapa? Efektif. Karena di luar sana, mohon maaf, kalau bertahun-tahun yang lalu, itu orang-orang caranya gimana? Ngeprint lamaran yang banyak, terus naruh di perusahaan kan ya, naruh di security, di mana gitu. Nah, anggap aja ini tuh naruh tapi secara digital gitu. Gitu. Hmm. Paham nggak? Gitu. Enaknya apa? Nggak perlu kemana-mana, duduk gitu. Nggak ada resiko kepanasan, Iya. kehujanan, kecelakaan gitu. Ya kan? Hmm. Kepanasan, kehausan yang ada an-annya pokoknya gitu ya. Jadi kita bisa sambil Hmm. duduk bisa lebih efektif. Nah, ini contoh naruh lamaran di perusahaan yang ada lokernya gitu. Wah, Kak, tapi aku bingung. Hmm. Nggak ada ide perusahaan gimana? Gampang, cari ide lagi, buka Google Maps. Ya, buka Google Maps, cari rumahmu, Hmm. gitu. Cari rumahmu, udah ketemu. Habis itu kamu mikir, di sekitar sini tuh kemana ada kantor mana ya? Oh, itu ada pabrik tuh. Tapi tertutup. Nggak ada tulisannya ini PT apa. Lewat Google Maps, kamu scroll tuh. Kan ada lokasi. Oh, namanya PT ini ternyata. Cari di LinkedIn, cari websitenya Hmm. gitu loh. Akhirnya kan nemu, gitu. Hmm. Kan banyak di sekitar kita perusahaan yang kita sendiri nggak tahu PT apa, padahal kita Hmm. akamsi gitu ya, anak kampung situ gitu, Hmm. gitu. Tapi kita nggak tahu ya, cari Google Maps, nyari nyari nama perusahaan tuh lewat Google Maps gitu. Itu udah berapa ide tuh sebenarnya sebanyak itu gitu. Terus cari dari mana lagi? Hmm. Kenalan sama orang di LinkedIn, connect sama HRD, connect sama orang-orang. Misal kamu mau Hmm. ngelamar sebagai apa tadi? Staff finance. Cari orang yang sekarang profesinya manager finance atau supervisor finance. Connect aja ke mereka. Terima kasih Pak sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya Safira. Semoga bisa berkomunikasi dengan baik ya Pak. Pak mohon informasi Pak, saya sangat tertarik untuk bisa bekerja menjadi staff finance. Apakah di perusahaan Bapak sedang membutuhkan staff finance? Gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Nanya ke user itu namanya, gitu. Nggak nanya loker KHR, Hmm. gitu. Di LinkedIn memungkinkan Hmm. melakukan itu, gitu. Di platform lain nggak memungkinkan. Sejauh ini masih LinkedIn. Nah, dengan Hmm. itu semua apa sih intinya? Kreativitas, gitu. Aku bisa sebut lebih banyak lagi, tapi nanti keburu bulan puasa kan ya gitu. Jadi aku sebut beberapa contoh aja gitu. Jadi itu adalah Iya. contoh ya. Ingat ya, makin sering kamu punya journey, ide itu nanti kebuka sendiri kok, gitu. Mau paling Hmm. simple, aku udah nanti kamu buka YouTubeku, buka playlist. Playlist judulnya LinkedIn Plus. Nah, itu dengerin semua tuh. Hmm. Itu cara menemukan lowongan-lowongan tersembunyi yang nggak kelihatan, khususnya di LinkedIn. Itu banyak banget itu, gitu. Nah, Cara iya itu kalau di pemikiran, LinkedIn. cara. Hmm? Kalau di LinkedIn tuh biasanya yang muncul tuh yang apa lowongan yang diiklankan terus gitu loh Kak. Ya Biasanya karena yang kalau yang ya karena kamu tersembunyi-tersembunyi tidak itu. mengoptimalkan. Makanya tonton tuh YouTubeku LinkedIn Plus. Ada 5 cara menemukan info loker di LinkedIn. Kalau cuma itu namanya Mm-mm. sistem nunggu. Cara Mm-mm. konvensional yang diiklankan, yang muncul itu konvensional. Ini perusahaan nih ya, yang ada gelangnya ini perusahaan. Yang nggak ada ini job seeker. Cara konvensional itu nunggu perusahaan nge-share info. Perusahaan nge-share info Mm-mm. ditangkap sama job seeker. Ini konvensional. Kayak tadi scroll-scroll nunggu di posting, nunggu di share. Perusahaan lempar ditangkap job seeker. Ini konvensional. Sekarang cara sebaliknya. Job seeker yang lempar ditangkap sama perusahaan. Apa itu? Ya tadi kenalan dulu. Mm-mm. Nanya, kenalan, branding di sosmed, punya LinkedIn, connect ke orang baru, bikin postingan rutin. Kamu pengen dikenal sebagai seorang jago bidang finance.
bikin konten soal Mm-mm. finance, edukasi. Ini kebalikannya, yang biasanya perusahaan nge-share ditangkap job seeker, sekarang sebaliknya. Job seeker yang ngelempar, ditangkap sama perusahaan. Mm-mm. Dia dikepoin tuh linknya, nanti di DM ditawarin kerja. Gitu. Di Mm-mm. luar sana banyak orang keterima kerja gara-gara ngelamar kerja. Tapi banyak juga yang ditawarin, dikirimin email, di Mm-mm. DM. Dua-duanya ini mungkin nggak mungkin. Karena keduanya mungkin, berarti kamu harus mengupayakan keduanya. Setiap hari kamu harus sibuk melamar kerja, setiap hari kamu harus sibuk branding, meningkatkan kemungkinan biar ditawari. Yang ini lolos gara-gara melamar. Seolah-olah satunya melamar, satunya ditawari. Satunya aktif, satunya pasif. Seolah-olah. Mm-mm. Padahal aktif semua. Melamar itu ngirim lamaran, CV dan teman-temannya. Ditawari itu ngirim apa? Konten, branding, sama-sama ngirim. Aktif keduanya. Nah, jangan-jangan kamu sejauh ini sibuk nunggu. Begitu ada, kirim. Gitu. Nunggu, kirim. Kompetitormu tuh banyak. Iya Orang sih. sejurusanmu, orang-orang jurusan Mm-mm. lain kayak gitu. Tapi sampai sini paham ya logikanya ya? Mm-mm. Oke? Paham, paham. Oke.